Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih babul libas 1 2 3 4 5 hadis kelima. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata sapa Sayyidina Ali, kasani memakaikan ing ingsun, memakaikan padaku, memakaikan ing ingsun sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakaikan padaku khulatan ing pakaian hias, sibaro'ah, khulatan sibaro'ah yang bercorak garis-garis merah. Sibaro'ah yang bercorak garis-garis merah. Lalu fakharajtu, lalu keluar sapa ingsun fiha ing dalam memakai khulatan sibaro'ah itu. Fakharajtu, lalu keluar sapa ingsun, kemudian saya keluar fiha ing dalam memakai khulatan sibaro'ah. Ini pakaian itu dipakai saya lalu keluar jalan-jalan. Faro'a itu lalu melihat sapa ingsun al-ghadaba ing kemarahan ing ghadab fi wajhihi ing dalam wajahnya Nabi. Lalu saya melihat ada kemarahan di wajahnya Nabi. Akhirnya fasyaqaqtuha lalu apa? Menyobek sapa ingsun ing khullah. Fasyaqaqtuha lalu menyobek sapa ingsun ing khullah. Lalu saya sobek itu pakaian itu. Bainan nisa'i, di antara atau di hadapan piro-piro istriku. Bainan nisa'i ing dalam ngarepe atau di hadapan istri-istriku. Saya sobek khullah itu di hadapan istri-istriku. Kan Sayyidina Ali kan enggak hanya Fatimah. Atau ada istri yang melahirkan siapa itu? Al-Hanafiyah itu, Muhammad Al-Hanafiyah. Itu dari istri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Khullah bi dhammil ha wa tasydidil lam khullah. Sira'ah bi kasris sin wa fathil ya siyaro. Siyaro waqilah sabun musayyarah fihi khututun tu'malu min haril quz. Nah, dari sini berarti dari hadis ini menggambarkan tentang tahrimul labsil harir ala rijali, keharaman memakai harir, memakai sutra bagi laki-laki. Li'anna siyarah in kanat hariran khalisan kama huwa rajih fadilalatu zahiru jiddan bi ghadabihi. Karena siyarah, lafaz siyarah itu pakaian yang bernama siyarah kalau memang benar-benar dikatakan in kanat hariran khalisan, kalau memang benar merupakan sutra murni, kama huwa rajih, sebagaimana itu yang diunggulkan atau pendapat yang unggul, maka fadilatul zahirun, maka jelas dengan ghadabnya Nabi. Wa in kana aqlaman, kalau memang syiara itu adalah harir yang aqlam itu apa? Syiara aqlaman.
Aqlaman musayyaratan minal hariril khalis, baju yang digaris-garis atau ditambal-tambal atau dijahit dengan harir yang murni, fahiya aktsar min arba'i aswabi, dan itu lebih banyak dari empat jari. Wa hadza haramun aidan, ini juga haram juga. Dibacanya itu waruya bi idhofah khullata siyara'a wala anawi innahu qaulul muhaqqiqin wa mutaqan nil arabiyyah. Di idhofah khullata siyara'a, pakaian hias yang bercorak garis-garis merah. Tapi di sini kan pakaiannya, enggak dijelaskan tentang bahannya. Pakaian. Makanya kalau memang yang dimaksud dengan syarok itu adalah sutra murni, pakaian itu ya jelas itu haram. Tapi kalau memang yang diharam yang dimaksud dengan khulata syarok itu adalah pakaian biasa, cuma ditambal-tambal atau dijahit dengan sutra, dengan ditambal dengan sutra, maka berarti itu lebih dari 4 aswabi, 4 jari, dan itu juga haram. Nah, terus setelah Sayyidina Ali menyobek kain, pakaian itu, ternyata kainnya itu dikasihkan kepada istri-istrinya. Di anna Ali radhiyallahu ta'ala naqsama al-khullata baina nisa'i usratihi. Karena Sayyidina Ali ternyata membagi sobekan-sobekan khullat tersebut di antara istri-istrinya. Nah, di antara istri-istrinya adalah yang mendapat bagian adalah wa minhunna sayyidatuna Fatimah al-Batul. Walaysa al-murad zaujatihi. Dan nisa di sini saya salah memaknai, berarti baina nisa'ihi itu baina nisa'i itu yang digunakan nisa di sini adalah bukan istri. Walaysa al-murad zaujatihi. Yang dikenakan dengan nisa itu bukan semua istri-istrinya. Lam yajma' 'alaiha radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena pada waktu Sayyidah Fatimah masih hidup, Sayyidina Ali enggak berani menikah atau memadu Sayyidah Fatimah. Jadi memang di hadapan istri dan perempuan istilahnya. Di sini nisa'i usratihi, perempuan-perempuan yang dihalalkan bergaul dengan Sayyidina Ali, mungkin bibi-bibinya atau keponakan-keponakannya atau misanan-misanannya. Jadi bukan istrinya, nisa'ihi. Mimbaini nisa'i itu di hadapan saya menyobek baju itu, di hadapan nisa'i itu bukan istri-istrinya, tapi ya perempuan-perempuan yang sepergaulannya. Karena di situ ada Sayyidah Fatimah, dan nggak mungkin pada saat itu Sayyidina Ali tidak berani untuk memadu ketika Sayyidah Fatimah masih hidup. Nggak berani. Karena ternyata dalam masalah memadu itu memperistri 2 atau 3, Nabi sendiri ternyata enggak. Meskipun Nabi tidak melarang seorang laki-laki beristri 2 atau 3 atau 4. Akan tapi Nabi sendiri itu marah ketika Sayyidina Ali mau memadu Fatimah. Enggak rela anaknya Sayyidah Fatimah dimadu. Ya meskipun dalam segi hukum itu ya sah-sah saja kalau memang adil gitu. Cuman Nabi sendiri enggak rela kayak gitu. Ya sama halnya dengan dengan cerai. Cerai sendiri kan adalah sesuatu yang memang tidak diharamkan dalam agama. Cuma Nabi sendiri nggak mau, benci dengan perceraian gitu. Sama. Terus dari hadis ini kenapa kok Sayyidina Ali kemudian memberikan kepada kain-kainnya itu diberikan kepada para perempuan, menunjukkan jawazu ihda imma yahrumu intifa bih bin wajhin
ma idza kana yahilu al-intifa' bih min wujuhin ukhra. Memperbolehkan memberikan sesuatu yang haram untuk dimanfaatkan dari satu sisi apabila diberikan kepada orang lain justru bisa halal kemanfaatannya. Harir atau baju itu haram bagi Sayyidina Ali dari satu sisi untuk diintifa, untuk diambil kemanfaatannya. Tapi ketika di tangan atau di kepemilikannya seorang perempuan, barang itu bisa dimanfaatkan dan halal. Jadi akhirnya apa? Akhirnya boleh memberikan barang tersebut. Jawazu ihda'uma yahrumu al-intifa' bih min wajhin. Bolehnya memberikan hadiah kepada sesuatu yang diharamkan memanfaatkannya dari satu sisi, yaitu Sayyidina Ali haram memakai pakaian itu, akhirnya dihadiahkan idza kana yahilu al-intifa' bihi min wujuhin ukhra kepada seorang perempuan, istrinya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan yang lainnya, karena Sayyidah Fatimah dan yang lainnya ini boleh memakai itu, boleh memanfaatkan itu. Hadiyatu ma yukrahu labsuhu ada dalam bab hibah dalam Sahih Bukhari. Bagaimana hukumnya menghadiahkan sesuatu yang dibenci atau yang dimakruhkan memakainya. Terus jawazu milkil muslim thiyabal harir wa syira'ihi wa bai'ihi qiyasan al-hibah. Bolehnya seorang muslim memiliki baju sutra, membelinya dan menjualnya. Membelinya dan menjualnya. Ini dikiaskan dengan menghibahkannya. Sayyidina Ali menghadiahkan harir itu kepada istri-istrinya. Berarti seorang suami, seorang laki-laki boleh memiliki sutra, boleh menjual sutra, boleh membeli sutra, tapi tidak boleh memakainya. Karena kepemilikan, pembelian atau penjualan itu dikiaskan kepada hibah. Jawazu ta'khirul bayan an waqtil khitab. Wajhu indana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqda al-khullah. Nah, dalam syariat itu boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu khitab. Artinya begini. Kita akan berpikir, Nabi memberikan Sayyidina Ali baju yang dilarang dipakai. Kalau memang dilarang, kenapa kok Nabi memberikan? Nah, ini namanya jawazu ta'khirul bayan an waqtil khitab. Diperbolehkannya mengakhirkan penjelasan dari waktu khitab. Jadi saat itu sudah ada larangan memakai harir, memakai sutra. Tapi Nabi memberikannya. Yes, memberikannya. Nah, Nabi enggak menjelaskan jangan pakai ini. Terus Sayyidina Ali memakai. Baru setelah Sayyidina Ali memakai, baru ada bayan penjelasannya, itu marahnya Nabi dengan Sayyidina Ali memakai baju itu. Ta'khirul bayan an waqtil khitab. Wa wajhu indana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqda al-khullah aliyan. Nah, caranya atau wajah atau metode kami dengan masalah diperbolehkan ta'khirul bayan, mengakhirkan penjelasan ini adalah Nabi memberikan khullah kepada Ali, walam yubayyin lahu ma yaf'alu, dan Nabi tidak menjelaskan khullah itu harus diapakan. Khullah itu harus diapakan, dipakaikah, disimpankah, atau saya kasihkan kepada istri saya. Nabi tidak menjelaskan, hanya ngasih saja. Nih Ali. Falamma ihtaja ilal bayan bi an labisahu a'malahu halal. Ketika dibutuhkan penjelasannya itu kan dengan Sayyidina Ali memakainya itu, lalu ya kita amalkan hal itu. Li'annahu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajat ilaihi. Karena kita tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktul hajat ini dalam masalah usul. Boleh enggak masalah bab awal itu hukum taklifi, kalau hukum taklif atau apa? Hukum khitab, tentang masalah khitab. Takhirul bayan an waqtil khitab.
Muttafaqun alaihi wa hadza taiki hadis iku lafzu muslimin lafaz Imam Muslim. Wa an Abi Musa dan dari Abi Musa. Wa an Abi Musa dan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul uhilla dihalalkan apa az-zahabu emas. Uhilla dihalalkan apa az-zahabu emas. Wal hariru dan sutra li inasi ummati kedua piro-piro perempuan umatku, kaum perempuannya umatku. Wa hurima dan diharamkan ala zukuriha apa zahab wal harir kullun minaz zahab wal harir. Wa hurima dan diharamkan apa kullun minaz zahab wal harir. Kalau kita rujuknya az-zahab wal harir kan ada dua sebenarnya, seharusnya kan tasniyah. Cuma di sini enggak ada bentuknya itu enggak. Wakeknya bukan wakek tasniyah mufrad. Maka ya dikira-kirakan kullun minaz zahab wal fiddah. Diharamkan masing-masing dari zahab dan harir, zahab dan fiddah. Zahab dan harir itu ala zukur ini ngatasi pira-pira kaum lelakinya umati. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Nasai dan Imam Nasai wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahahu dan menyahihkan hadis sapa Tirmidzi ing hadis. Ini jelas. Ini sangat jelas nas tentang masalah diperbolehkan harir bagi perempuan dan haramkannya bagi laki-laki. Kemarin sudah dijelaskan. Terus al hadis nasun aidan fi ibahati tahalli bil zahab lin nisa. Hadis ini juga menjelaskan diperbolehkannya berhias dengan emas bagi perempuan wa tahrimihi al rijali dan mengharamkannya tahalli atau berhias dengan emas lirijali fi ala rijali atas laki-laki. Wa huwa mazhabul fuqaha al mujtahidina wa ahlul ilmi kafah. Wa ahlul ilmi kafah. Ini adalah mazhabnya ulama-ulama fikih dan para imam mujtahid seluruhnya. Bal qad in aqada ala zalika al ijma' kama zuka al-Baihaqi wa Nawawi wa ghairuhum. Bahkan dikatakan ini adalah sebuah ijma'. Hukum ini, keharaman ini merupakan sebuah ijma', sebuah kesepakatan seluruh ulama, seluruh imam mujtahid. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Nawawi. Wala yakhfa anal ijma' dalilun yasbutu bihi al-hukmu wa yajib ittiba'u. Maka tidak samar, tidaklah jelaslah bahwasanya ijma' adalah sebuah dalil yang menetapkan hukum dan wajib untuk mengikutinya. Fakana hadzal hukmu tsabitan bidillalati sunnah as-sahihah mustabidan. Qala Imam An-Nawawi fi kitabih Al-Majmu' yajuzu lin-nisa'i lubsul harir wa tahalli bil fiddah wal dhahab bil ijma'. Keterangan dalam Imam Nawawi dalam kitab Majmu' boleh bagi perempuan memakai harir, memakai sutra, wat tahalli dan memakai perhiasan bil fiddah dengan perak, wabil zahabi dan dengan emas, bil ijma' lawan ijma' dengan kesepakatan konsensus ulama. Lil ahadits as-sahihah, karena hadis-hadis yang sahih. Wa qala fi mawdin akhar, dan dalam kesempatan yang lain, tempat yang lain, Imam Nawawi berkata ajma'a al-muslimuna ala annahu yajuzu lin-nisa. Nah, itu indikasi ini semuanya ijma'. Nah, syuzuzun, ada penyesatan. Lakin ba'dul la mazhabiyin, akan tetapi sebagian orang-orang yang tak bermadhab, la mazhabiyin, Allah mazhabiyin. Dalam kitabnya kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti itu ada yang berjudul Allah mazhabiyun. Orang-orang yang tak bermadhab, orang-orang yang tidak mau bermadhab, la mazhabiyun. Al-mutaakhirina, yang akhir, yang kontemporer, orang-orang yang enggak mau bermadhab. Khalafa fi hadzal masalah, ini berbeda dalam masalah ini. Mukhtarrun bil zahir riwayat bi zahir riwayat, mereka tertipu dengan riwayat-riwayat secara zahir. Jadi tidak pernah mencoba menggali lagi maksudnya apa. Ada beberapa riwayat yang memang menghalalkan sutra, tapi nggak ngerti maksudnya. Ittala 'alaiha,
fa hurima azhab ala nisa wa rijal, maka mereka mengharamkan emas bagi laki-laki dan perempuan mutlak. Thumma ja'a fi hadzal asri ba'dul mushtaghilina bil ilmi. Kemudian pada zaman sekarang ini ada sebagian orang yang fokus membahas dalam masalah keilmuan, fa'atharu ta'yidu hadzal mukhalafah, dan mereka terkena dampak terhadap fa'atharu ta'yidu hadzal mukhalafah, dan mereka, kehadiran mereka ini memberikan dampak penguatan terhadap mukhalafah atau penyimpangan ini, mukhalafah asyadzah, liyufaji'an nas bima huwa ajibun an masail ilmi wa raha yunadi bi ibahati dhahab ghairul muhallaq faqat kal mushri wal azrar lin nisa wa yuharrimu at-tahallul bil dhahab al muhallaqah kal iqdi wal khatim wal qiladah ala nisa. Akhirnya mereka mengembangkan yang diperinci lagi, emas-emas yang dihalalkan itu yang mana, emas-emas yang diharamkan bagi perempuan itu yang mana. Menurut mereka akhirnya yang sekarang ini emas itu diperbolehkan bagi perempuan, pokoknya yang tidak melingkar. Yang melingkar kan banyak, kayak kalung, gelang, terus yang buat kaki itu namanya apa. Nah itu yang melingkar itu haram. Yang enggak melingkar itu enggak. Contohnya apa? Ya misalnya kalung, tapi kalungnya yang melingkar itu terbuat dari apa gitu, dari besi atau dari lainnya, tapi bandulnya itu batang emas misalnya. Nah itu boleh kalau itu. Yang penting enggak melingkar. Nah, ini pemahaman yang rancu dari orang-orang sekarang. Di sini oleh Syekh Nuruddin Al-Qidir dalam kitab ini dijelaskan tentang pandangan-pandangan ulama atau orang-orang zaman sekarang. Ini yang jelas yang berada di sana. Kalau di Indonesia sepertinya hampir mayoritas ngerti. Ya bagi yang ngerti, ya bagi yang belajar tentang masalah keharaman zahab bagi laki-laki, tapi halal bagi perempuan apapun bentuknya bagi perempuan itu. Tapi kalau laki-laki kan di sini zahab itu kan yang diharamkan adalah khulli, memakai perhiasan. Tapi kalau laki-laki juga boleh mempunyai, memiliki, membeli dan menjual emas, tapi tidak untuk dipakai. Saya membeli kalung, ya boleh, terus saya simpan, terus saya jual, saya miliki. Atau membeli emasnya emas batangan, apalagi itu bukan khulli, bukan perhiasan. Jadi selama itu tidak dipakai, nggak apa-apa. Beda kalau emasnya itu berbentuk wadah, seperti piring emas atau sendok emas. Karena kaidah fikih bunyinya kan ma yahrumu istimaluhu, ma haruma istimaluhu, haruma ittikhadzuhu, kan masalah. Sesuatu yang haram digunakan, maka haram pula disimpan. Jadi misalnya piring emas, kalau digunakan itu haram, maka menyimpan piring emas itu haram pula, karena takut ini akan mengundang untuk pemakaian. Itu kaidah fikihnya. Tapi apakah menyimpan kalung emas juga disamakan dengan menyimpan piring emas? Kalau memang alasannya itu adalah takut terdorong untuk menggunakannya. Apa begitu? Ketika kaidah fikihnya? Dalam kaidah fikih. Gimana kaidah fikihnya tentang masalah itu? Masih ingat enggak? Pada ingat enggak? Ada enggak kaidah fikih yang itu? Ma yahrumu istimaluhu yahrumu atau haruma ittikhadhuhu. Ayo masih ada enggak? Ingat enggak ada kaidah fikih tentang itu enggak? Ada enggak?
Masih ingat nggak kaidahnya? La ibrata bizun al-bayin khata'uhu la yungkir al-mukhtalafih wa innama yungkir al-mujma' alaih istighal bisi wal maksud i'radun anil maksud. Nah, kalau di sini di Faraidul Bahiyah dalam kaidah yang ke-27 al-qaidah as-sabi'ah wal 20 ma haruma akhdhuhu haruma iqdahu. Satu lagi, bukan ini. Bukan. Ma haruma iqdahu ma haruma akhdhuhu haruma iqdahu. Bukan itu. Tabi. Enggak ada belum. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad idza ijtama'a al-halal wal haram ghuliba al-haram. Terus ada lagi al-ithar bil qurbi makruhun wa fil ghairiha mahbubun. Terus at-tabi'un tasarruful imam ala ra'yah manutun bil maslahah al-hudud tasbutu bisyubuhat wa yadkhulu tahta al-yad wa harimu syai' bi manzalatihi al-khurru yadkhulu tahta al-yad. Terus idza ijtama amrani min jinsin wahidin i'malul kalam awla min ihmalihi al-khuruj bid dhaman al-khuruj min al-khilaf mustahab ar-rukhas la tunatu bisyaq ar-ridha bisyaq ridan bima yatawadu minhu ad-dafu aqwam min ar-ra'yi as-su'al mu'adun bil fil jawab la yunsabu lisakitin qaulun makan aktaru fi'lan aktaru fadlan al-muta'addi indahum afdalu min al-qasir al-fadlu afdalu min al-maf'ul al-fadil al-muta'alaq bil dzat ibadah awlan min al-muta'alaq bi makaniha al-wajib la yutraku illa al-wajibin. Ada kayaknya masuk ini deh. Nah, harumah istimaluhu harumah ittikhadhuhu. Kaidah yang ke-26-nya. Kullu ma istamaluhu qad harumah falyakun ittikhadhuhu muharraman. Segala sesuatu yang memakainya, menggunakannya itu haram, maka ya menyimpannya juga haram. Wa nuqtadat bisuwarin fi babin, ada pengecualian dalam beberapa surah. La suluh. Di sini nggak, saya dalam kitabnya nggak ada apa contohnya. Nggak ada contohnya. Lanjut dulu. Pokoknya semua perhiasan, entah itu yang bergelang atau melingkar atau enggak, bagi perempuan itu halal. Lubsu anwa'il khulli min az-zahab wal fiddah jami'an. Yajuzu lin-nisa lubsu anwa'il halil min al-fiddah wal dhahab jami'an. Qat-tuqi wal 'aqdi wal khatim waswar wal khalkhal wa kullu ma ya'tadna lubsahu, dan segala hal yang dibiasakan oleh seorang perempuan memakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.